Acara ini merupakan acara First Anniversary Unhas Career Woman. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Unhas Career Woman. Jadi, Unhas Career Woman merupakan komunitas non-profit sebagai platform untuk mengenalkan alumni Hasanuddin University dan menjadikan mereka sebagai sosok inspiratif dalam persiapan karir. Aspek utama yang diabadikan pada Unhas Career Woman adalah self-development, career preparation, and introducing outstanding alumni. So, seluruh kegiatan Unhas Career Woman diadakan dengan tujuan memberikan motivation, information, and relation. Dan sekarang, dalam rangka Unhas Career Woman Anniversary Celebration, kami mengadakan panel discussion yang mengusung tema Redefining Feminism and How Beauty Standards Impact Women's Life. First agenda, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh founder Unhas Career Woman. Kepada Saudari Amelia Nurkasih dipersilahkan. Mohon maaf karena jaringannya sedang tidak mendukung, kita lewati. Selanjutnya, memasuki agenda inti dari acara ini, panel discussion Redefining Feminism and How Beauty Standards Impacts Women's Life, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Saudari Tiara Taufik. Saudari Tiara Taufik merupakan mahasiswi Hasanuddin University yang menjadi the most inspiring student of Hasanuddin University 2021. Saat ini, Kak Tiara juga sedang mengembangkan komunitas yang bernama Taulan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan perempuan yang ada di penjara. Moderator akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Kepada Saudari Tiara Taufik, dipersilahkan. Oke, terima kasih Nabila. Selamat siang teman-teman semuanya. Suatu kehormatan untuk memoderasi di panel diskusi kali ini. Jadi untuk itu izinkan saya untuk membuka panel discussion kali ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa tema besar dari panel discussion hari ini yaitu Redefining Feminism and How Beauty Standards Impact Women's Life. Secara sederhana yang kita ketahui bahwa kata kunci dari feminisme adalah kesetaraan. Oleh karena itu, untuk mengupas dan membahas bagaimana cara kita mencapai kesetaraan tersebut, kita tidak hanya melihat apa yang terjadi sehari-hari, tapi kita juga harus membahas tentang sistem dan konstruksi sosial yang berada di sekitar kita. Bersambungan dengan beauty standard tidak lain adalah produk dari konstruksi atau sistem yang ada, dan seringkali saya yakin teman-teman semua juga sudah sering melihat di sosial media bagaimana beauty standard selalu menerima kontestasi ya, dikarenakan beauty standard dianggap tidak cukup inklusif dan tidak mendorong inklusivitas terhadap perempuan. Dan sebagai bagian dari gerakan feminisme, kita juga selalu mencari tahu bagaimana caranya agar kita dapat mendorong perempuan untuk mensyukuri dan merasa nyaman dalam diri sendiri tanpa harus termakan oleh iklan atau suatu standar yang tidak realistis. Hal ini juga bersambungan dengan tema utama yaitu Redefining Feminism, yang tidak lain juga untuk mendorong inklusivitas, bahwa agenda atau inisiasi seperti apa yang bisa kita dorong agar semua perempuan merasa nyaman, dan juga agar kita senantiasa memahami aspek interseksionalitas dari gerakan ini, yaitu di mana bahwa di luar kita sebagai perempuan ada banyak faktor yang mendorong perbedaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, selama 1 jam ke depan, kita akan ditemani oleh panelis yang luar biasa untuk mengupas tema dan topik hari ini. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan panelis kita satu persatu. Bersama kita hari ini ada Mbak Marlisa Wahyuning Sisupono. Mbak Marlisa merupakan Australia Award recipient untuk
untuk gelar masternya dalam studi diplomasi dan public policy dari Australian National University. Beliau juga merupakan sarjana ekonomi dari Universitas Hasanuddin, dan sekarang beliau adalah Associate Director di Friends and Partner, sebuah firma government affairs strategies terkemuka di Asia Tenggara. Selain itu, beliau juga memiliki 12 tahun pengalaman bekerja sebagai bagian dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan baru saja menyelesaikan tugas diplomasinya di Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura. Beliau juga merupakan praktisi public policy dengan 15 tahun pengalaman dalam hubungan pemerintahan, kebijakan publik, community development, kebijakan luar negeri, dan juga diplomasi. Selamat siang, Mbak Marlisa. Siang Tiara, panggilnya Ica aja ya. Siang semuanya. Iya Mbak Ica, sehat-sehat ya Mbak? Sehat-sehat. Bagaimana kabarnya Tiara, teman-teman di Makassar dan di mana? Di tempat-tempat lain. Semoga sehat semua ya. Amin Mbak, amin. Terima kasih Mbak. Saya pindah ke halo Kak Tiara, ke mute Zoom-nya. Iya, maaf. Oke, baik. Bersama kita hari ini juga ada Mbak Chandra. Mbak Niputu Chandra Dewi merupakan Head of Internal Affairs dan juga Public Interest Lawyer di salah satu lembaga terkemuka di Bali, yaitu ILBH Bali, yang memberikan dukungan legal terhadap masyarakat yang termarginalkan dan vulnerable di Bali. Beliau juga merupakan penemu dari organisasi Bumi Setara, yaitu inisiasi yang ditujukan untuk anak-anak dengan disabilitas di Bali sejak tahun 2016. Selain itu, beliau juga adalah seorang aktivis feminisme dan juga human rights defender dengan pengalaman bekerja dalam advokasi, law enforcement, dan juga sektor filantropi. Selain itu, beliau melalui pengalaman beliau dalam pergerakan sosial dan kampanye melalui sosial media, beliau juga memiliki ketertarikan dalam kultur digital, project management, dan creative thinking. Selamat siang, Mbak Chandra. Halo, selamat siang Tiara. Salam Halo, kenal. Mbak. Salam kenal, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik. Oke. Semoga yang lain juga baik ya dalam situasi seperti ini. Iya, Mbak. Amin. Thank you, Mbak. Sebentar kita bakal ngobrol bareng ya. Oke, selanjutnya, last but not least, adalah dosen favorit saya di Universitas Hasanuddin, yaitu Bu Pusparida Syahdan. Bu Puspa saat ini merupakan seorang dosen mengajar di jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin. Beliau memiliki expertise dalam international relations dan juga politik Amerika Serikat. Beliau mendapat gelar masternya dari Universitas Indonesia dengan fokus American Studies, dan juga saat ini beliau memiliki ketertarikan dalam feminisme dan juga mengajar mengenai gender dan development di Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau sedang mengejar daftar degree di Universitas Pajajaran Bandung. Selamat siang, Bu Puspa. Selamat siang Tiara. Apa kabar? Alhamdulillah Bu. Ibu apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dalam situasi begini. Ya. Apa kabar Mbak Ica, Mbak Chandra? Salam kenal, baru ketemu nih. Salam kenal semuanya. Mbak Chandra. Saya panggil Bu Puspa atau Mbak Puspa ini? Mbak Puspa aja. Iya, oke. Makasih Mbak Chandra. Baik, terima kasih Bu Puspa, Mbak Chandra, dan Mbak Ica. Untuk memulai diskusi panel kali ini, saya akan memulai dengan pertanyaan, dan mungkin ini kita warm up dulu ya. Mungkin kita dari pertanyaan pertama, bagaimana sih awal mula feminisme, dan awal mula saat gerakan ini ditemukan, seperti apa sih apa objektif utama dari feminisme tersebut? Mungkin untuk pertanyaan ini saya ingin arahkan pertama ke Ibu Puspa. Silakan Bu. Oh, saya ya.
Oke, terima kasih Tiara. Jadi feminisme itu sebenarnya sudah cukup lama ya kalau dari segi sejarah. Sudah cukup sebagai gerakan sebenarnya mulai bagaimana misalnya kalau di Amerika itu bagaimana perempuan mendapatkan hak pilih. Karena walaupun 100 tahun lebih Amerika waktu itu 1920-an, walaupun Amerika Serikat 100 tahun lebih sudah merdeka, tapi perempuan belum ikut memilih waktu itu. Jadi mulai dari hak-hak gerakan politik, bagaimana perempuan untuk bisa ikut partisipasi dalam pemilihan umum, setelah itu berlanjut ke perjuangan untuk bidang-bidang lain, khususnya dengan kehidupan yang berkaitan di luar rumah. Tapi saya kira untuk kalau hal seperti itu semua komunitas punya hal-hal punya cerita, punya narasi mengenai bagaimana perempuan itu kemudian mencoba melihat dirinya tidak sekedar dalam konteks dalam rumah. Saya kira dalam semua dalam agama, dalam komunitas, dalam cerita-cerita etnis segala macam itu semua punya cerita itu. Tapi resminya yang biasanya kita pelajari secara narasi yang kita pelajari di kampus biasanya karena berdasar dari buku-buku yang kita ini, khususnya kalau di HI itu biasanya berasal dari gerakan perempuan untuk mendapatkan hak politik di Amerika. Setelah itu berlanjutlah di 60-an sampai sekarang dan bermanifestasi dalam banyak hal, tapi pada intinya bagaimana perempuan itu bisa berpartisipasi secara full dalam masyarakat. Jadi itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Puspa, berarti kata kuncinya adalah partisipasi yang setara ya untuk perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ya. Nah, selanjutnya mungkin saya ada tambahan nih untuk Mbak Chandra mungkin mengenai awal gerakan feminisme. Baik, terima kasih Tiara. Jadi kalau pertanyaannya adalah awal mula feminisme itu seperti yang tadi sudah diterangkan adalah gerakan, dan gerakan ini usianya sebenarnya sudah cukup lama ya, mungkin bisa dikatakan dimulai dari abad 19 lalu bergerak sesuai dengan zamannya hingga di masa yang sekarang ini, dan ada beberapa gelombang. Pun setelah gelombang juga ada feminisme yang dikenal sebagai feminisme interseksional dan segala macamnya, ada yang lebih mengarah ke keadilan ekologi juga. Jadi mempersatukan, menggabungkan antara isu lingkungan dengan kaitannya dengan gender. Dan selain partisipasi perempuan di ranah publik, sebenarnya kalau saya melihat pendekatannya, feminisme maupun sebelum banyak digunakan dengan istilah feminisme ya, jauh sebelum itu juga membicarakan mengenai laki-laki, bukan hanya perempuan. Bagaimana mendorong laki-laki untuk lebih masuk atau involve secara aktif di ranah domestik, karena kalau hanya perempuan yang berpartisipasi ke publik tapi laki-laki tetap dengan status quo-nya, kenyamanannya, masih ada yang kurang dari gerakan feminisme itu. Jadi dua arah ya, ke vice versa satu dengan yang lainnya. Laki-laki juga mau tidak mau harus terlibat secara aktif atau diistilahkan sebagai laki-laki baru, sehingga gerakan itu terus dapat mengalir dan sesuai dengan zamannya. Ada pembaharuan lagi apa yang harus dikerjakan dalam gerakan feminisme itu. Kalau tidak akan terus timpang dan justru perempuan jadi punya beban yang semakin berat. Jadi kalau pernah dengar ungkapan-ungkapan, oh iya perempuan, kamu boleh kalau menikah kamu boleh aktif di dunia kerja, tapi kewajiban di rumah jangan dilupakan. Apakah pernah ada yang mengatakan seperti itu kepada laki-laki? Sangat jarang sekali atau bahkan tidak ada. Nah, feminisme ingin meletakkan bahwa yang di domestik itu juga menjadi bagian keduanya dari partner itu, laki-laki dan perempuan harus berbagi
dengan adil sesuai dengan kapasitas dirinya. Mungkin kalau ternyata yang laki-laki lebih suka memasak, dia yang lebih sering tuh main di dapur, sementara yang perempuan ternyata punya ketertarikan dengan mesin, siapa tahu, dan ada loh pasangan yang seperti itu. Begitu. Iya, baik Mbak Chandra. Berarti ini seperti yang kita lihat ya, yang biasanya tuh kayak orang banyak yang campaign soal untuk maternity leave lebih panjang gitu, tapi tidak ada yang betul-betul ngomong bahwa laki-laki harus ambil paternity leave gitu, atau kayak perusahaan harus ada paternity leave. Seperti itu kan ya Mbak ya. Menarik. Betul sekali. Termasuk menarik. toilet juga. Oh. Toilet biasanya toilet perempuan yang menyediakan tempat untuk mengganti popok ke anak, tapi di toilet laki-laki tidak ada. Padahal boleh banget sebenarnya ada bagian itu disediakan untuk toilet laki-laki. Dari hal yang sekecil itu aja udah ada yang timpang di sana. Iya, setuju Mbak, setuju. Nah, statement dari Mbak Chandra nih mengantarkan kita ke pertanyaan kedua nih. Jadi sebenarnya di mana sih feminisme itu disalahartikan oleh masyarakat, dan kenapa sih kontestasi dari laki-laki itu sangat besar nih terhadap bagaimana feminisme dikonsepsikan? Ya. Pertanyaannya ditujukan ke saya lagi. Iya Mbak. Iya, iya. tadi follow up ya. Oke. Tadi juga freeze soalnya. Bisa diulang lagi bagaimana laki-laki? Iya Mbak, jadi sebenarnya feminisme itu di bagian mana sih yang disalahartikan oleh masyarakat? Dan kemudian kenapa kontestasinya tuh, kenapa dalam penyalahartian tersebut nih ada banyak kontestasi yang dianggap ini tuh melemahkan posisi laki-laki? Oke, begini. Mengapa banyak pihak yang salah paham terhadap feminisme, entah diistilahkan dengan feminisme atau kesetaraan gender atau keadilan gender, itu karena sudah nyaman dengan status quo dan karena patriarki itu sendiri. Dan patriarki tidak melulu hidup di laki-laki, bahkan sebagian dari kita mungkin lahir dari rahim patriarki, karena perempuan juga bisa jadi agen patriarki. Jadi yang menyebabkan kesalahpahaman itu adalah kenyamanan kita terhadap patriarki, baik dari laki-laki maupun dari sisi keluarga kita yang lebih tua, yang perempuan, yang menurunkan pemahaman-pemahaman dari hal kecil di keluarga. Misalnya kamu kalau bekerja jadi guru aja, karena kamu perempuan, enak loh, cuma setengah hari, setelah itu bisa merawat anak. Jadi perempuan, anak-anak perempuan diarahkan oleh ibunya untuk mengambil kalau diistilahkan sebagai pink job. Jadi ini persoalan mengenai relasi kuasa, power relation, dan kenyamanan akan patriarki itu sendiri. Tidak antara perempuan versus laki-laki, karena patriarki dapat hidup juga di dalam kepala perempuan. Terutama mungkin perempuan-perempuan yang lebih tua dari kita yang melahirkan atau nenek-nenek kita, itu sangat nyaman dengan patriarki dan mereka menjadi agen patriarki, walaupun tidak semuanya ya. Sebaliknya laki-laki juga ada laki-laki yang punya pemikiran yang baru, bahkan laki-laki feminis yang mungkin dilahirkannya dari perempuan yang mampu menularkan, mengajarkan mengenai praktek-praktek feminisme sehari-hari dari dalam keluarganya, dan yang paling penting mampu untuk melewati rasa tidak nyaman itu, karena kalau kenyamanannya digugat, siapa saja ya, apalagi laki-laki yang selama ini tidak merasa ada hal yang salah dengan itu, pasti akan merasa bahwa perempuan membenci mereka. Tapi yang menjadi poin utama dari kesalahpahaman itu adalah status quo, rasa nyaman terhadap patriarki yang sudah hidup dalam berbagai bentuk, dan terutama dalam bentuk-bentuk kecil di dalam keluarga, karena personalis politikal kalau kita membicarakan mengenai gerakan kesetaraan gender, gerakan keadilan gender. Begitu Tiara, mudah-mudahan mampu menjawab ya. Iya Mbak. Thank you Mbak Chandra. Mungkin saya mau bertanya juga nih ke Bu Puspa, karena kan ceritanya feminisme ini juga dibangun dari konteks akademik ya. Terus
bersambungan dengan apa yang Mbak Chandra sudah bilang mengenai relasi kekuasaan dan juga bagaimana keluarga sebagai agen untuk mendeterminasi non patriarchal value. Nah, kalau Bu Puspa sendiri nih melihatnya seperti apa, Bu nih, dari feminisme dari konteks akademik, terus bagaimana caranya untuk dibumikan ke konteks keluarga mungkin? Oke, jadi sebenarnya apa yang selalu dibahas kalau kita selalu ada semacam semacam satu ketidaksinkronan. Ada satu tempat di mana bahwa apa yang terjadi di masyarakat kadang tidak sinkron dengan apa yang dibicarakan di ranah akademik. Padahal sebenarnya dalam banyak hal apa yang kemudian dibicarakan menjadi tren dibicarakan di dalam ranah akademik itu sumbernya biasa berasal dari apa yang terjadi di masyarakat. Nah, sama juga seperti dengan perkembangan feminisme sebagai sebuah gerakan dan feminisme sebagai sebuah bidang kajian itu juga lahir dari apa yang terjadi di masyarakat, kan, bagaimana ketimpangan itu dan bagaimana membuat perempuan itu bisa berpartisipasi aktif di dalam masyarakat yang dulunya yang terkungkung dalam konteks patriarki yang tadi itu. Jadi selalu ada hubungan. Saya sih melihatnya selalu ada hubungan antara apa yang terjadi di masyarakat itu kemudian menjadi satu kajian yang menarik di dalam sebagai sebuah kajian keilmuan, scientific keilmuan dalam hal kajian feminisme. Jadi itu selalu berkaitan satu dengan yang lain. Jadi, tapi kenapa kemudian saya juga heran ya, mungkin karena orang tidak begitu memahami lebih jauh sebenarnya apa sih yang maunya dari gerakan feminis, sehingga feminis sebagai suatu gerakan dan feminis sebagai satu bidang keilmuan itu kan juga banyak mengalami hambatan juga di bidang dalam konteks akademik sebenarnya. Kalau kita melihat banyak juga teman-teman yang kemudian untuk apa belajar feminisme seperti itu, karena jadi di lingkungan akademik juga ada persepsi seperti itu dan mencoba mengangkat bahwa feminisme itu sebagai sebuah pemahaman dan sebagai sebuah narasi di dalam masyarakat perlu diajarkan dan diperbincangkan, itu juga menjadi satu ini. Saya selama beberapa tahun ini mengasuh mata kuliah ini bersama teman-teman. Sekarang saya berpikir bahwa kalau di HI itu kita taruh di semester akhir. Sekarang sih saya berpikir bahwa ada dua hal yang menurut saya harus diajarkan pas di semester 1, kalau bahkan itu mengenai feminisme dan mengenai lingkungan. Menurut saya itu harus dari awal mahasiswa langsung diperkenalkan dengan ide seperti itu. Jadi dalam perjalanannya ketika mahasiswa sudah punya banyak perspektif seperti itu, tidak lingkungan dan feminisme dan gender bukan menjadi satu isu yang terpinggirkan di dalam struktur kurikulum. Justru dia harus diajarkan di awal. Nah, mungkin dengan cara seperti itu ya, jadi kita pelan-pelan membangun kurikulum di kampus, mulai membuka pembicaraan itu dan mulai mengajak nih teman-teman mahasiswa baru bahwa ada loh yang kayak begini, dan itu bukan sesuatu yang tabu dibicarakan. Sebenarnya bukan cuma itu sih kalau kita bicara feminisme, karena banyak hal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan feminisme yang perlu juga dibicarakan dan harus mulai sejak awal dibicarakan. Kalau kita bicara bahwa kuliah itu berjenjang, maka dia sebaiknya diperkenalkan di jenjang awal. Mungkin dengan cara itu persepsi masyarakat mulai bisa melihat ini dengan struktur yang lebih terbuka dan tidak melihatnya dalam perspektif negatif. Ketika melihat pertanyaan itu kemarin itu saya tidak tiba-tiba saya bilang, iya ya kok masih ada tuh. Dan saya juga mengalami kalau di kampus bahwa kenapa sih mesti diajarkan? Bukannya kalau di HI itu bukannya kita belajar tembak-tembak, belajar dengan persenjataan, belajar diplomasi seperti itu. Kok tiba-tiba sekarang harus dibicarakan dalam konteks feminisme, konteks gender, tapi sebagai satu isu dan sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dia harus dibahas. Saya kira itu saja. Makasih, Tiara. Iya, Bu, makasih, Bu. Berarti ini kuncinya adalah ini ya, Bu. Berarti entry untuk ikut dalam diskusi dan terhadap pengetahuan itu harus dipermudah dan kalau bisa
lebih cepat ya Bu ya. Lebih cepat diperkenalkan. Iya. Makasih Bu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih saya mau arahkan ke Mbak Ica. Nah, Mbak Ica, ini berhubungan sama pernyataan sama Bu Puspa tadi bahwa ada apa ya? Ada kesenjangan bagaimana feminisme diperkenalkan dan bagaimana yang diperkenalkan itu menangkap feminisme. Nah, ini juga ada hubungannya dengan apa ya? Selalu ada tuduhan bahwa feminisme itu kebarat-baratan dan tidak bakal pernah sinkron dengan konteks lokal yang contoh mungkin Indonesia punya gitu. Nah, kenapa sih Mbak itu terjadi dan kira-kira bagaimana kita bisa menanggapi hal tersebut? Ya, thank you Tiara untuk pertanyaannya. Nah, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Citra ya waktu awal bahwa Mbak Puspa, gerakan feminisme itu kan memang dimulai di Amerika Serikat ya, untuk merupakan gerakan politik, gerakan sosial, dan juga gerakan ideologi sebenarnya untuk memastikan adanya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk kita ingin mengungguli laki-laki. Kalau kita unggul ya kenapa tidak begitu. Yang penting kita diberikan kesempatan yang setara kan begitu ya. Nah dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu gerakan feminis itu bukan hanya terjadi di negara-negara barat saja, bukan hanya terjadi di Amerika dan Eropa, tapi itu juga terjadi di negara-negara berkembang, di Asia, di Afrika, di Amerika Selatan, negara-negara yang pada waktu itu dianggap adalah negara-negara second liner ya, karena kan kalau negara first liner yang negara-negara besar, pemenang Perang Dunia Pertama dan Kedua dan sebagainya. Tentu saja dengan berbagai konsep dan penyesuaian yang berbeda. Contohnya kalau misalnya di Indonesia yang kita ingat dan biasanya selalu diomongkan oleh orang bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu tokoh penggerak kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Karena pada waktu itu diawali atau dilatar belakangi dengan tidak adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki Jawa. Ya, dan dia bersekolah. Kemudian kalau kita lihat dari film yang didaur ulang begitu ya, kisah Kartini, dia ingin bersekolah di negeri Belanda begitu. Dan dia ingin mendapatkan hak-hak lain yang setara. Jadi kalau saya rasa itu sebenarnya bukan konsep yang kebarat-baratan. Tadi juga disampaikan bahwa dalam agama pun sebenarnya juga ada konsep itu. Nah, tapi tentu saja, ini nih yang kadang-kadang salah kaprah kalau saya lihat ya, maksudnya di masyarakat Indonesia, gerakan feminis itu bukan gerakan untuk membenci laki-laki, tidak. Gerakan feminis itu bukan kemudian kalau perempuan jadi feminis kemudian dia menolak untuk menikah, tidak. Banyak perempuan yang feminis tapi dia juga memiliki keluarga yang harmonis begitu. Keluarga yang berjalan yang fungsional begitu antara suami dan istri. Mungkin bedanya adalah di dalam pernikahan suami dan istri itu kalau misalnya ya laki-lakinya mengerti dan perempuannya mengerti, itu mereka menempatkan diri mereka sebagai partner yang sejajar begitu ya. Jadi seperti yang Mbak Chandra tadi sampaikan, mengganti popok itu bukan hanya pekerjaan perempuan, tapi juga pekerjaan laki-laki. Take care of family and kids itu bukan domain perempuan saja begitu. Dan kalau saya mungkin beruntung ya, atau mungkin itu adalah sebuah privilege. Saya dilahirkan di keluarga yang kebetulan bapak ibu saya bekerja sama-sama gitu. Jadi dari kecil saya sudah melihat sosok perempuan yang bekerja begitu, yang haknya mungkin setara dengan laki-laki. Jadi di rumah itu berbagi peran. Kadang-kadang bapak saya sudah pulang duluan, ibu saya masih mengajar begitu. Kemudian nanti ibu saya mengajar, bapak saya pergi mengajar gitu. Jadi pembagian peran itu sudah terjadi. Nah, dan kemudian itu berjalan dengan sendirinya. Saya juga adalah perempuan yang bekerja dan saya juga adalah ibu. Itu yang saya lupa tadi perkenalkan. Saya adalah ibu dari 1 orang anak dan saya juga adalah perempuan pekerja begitu. Saya mendapatkan hak-hak yang saya rasa sampai sekarang cukup setara dengan laki-laki. Nah, ini yang ini yang harusnya banyak masyarakat secara luas mungkin harus memahami. Kita tidak melakukan atau gerakan-gerakan ini tidak ditujukan untuk tidak membenci laki-laki, tidak, bukan untuk memerangi atau kemudian kemudian melemahkan laki-laki, tidak, justru karena posisi kesetaraan kita dengan laki-laki justru kemudian membuat mereka lebih kuat.
begitu. Dan tadi juga Mbak Chandra sampaikan bahwa perlu ada peran laki-laki di situ karena ini tidak akan berjalan secara fair, secara baik kalau tidak ada peran laki-laki di dalamnya. Jadi kalau saya sendiri sih tidak setuju ya bahwa itu kebarat-baratan karena dari sejarah Indonesia sendiri dan juga dengan apa ya agama juga yang saya anut begitu itu memang ada gitu. Jadi tapi memang tentu saja ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi, mungkin disesuaikan dengan budaya, disesuaikan dengan bagaimana perilaku keluarga masing-masing begitu ya. Mungkin porsi misalnya antara perempuan dan laki-laki ya kita yang saling menyesuaikan. Tapi apa namanya? Intinya atau paradigmanya adalah tidak ada pekerjaan yang hanya pekerjaan perempuan atau tidak ada pekerjaan yang hanya pekerjaan laki-laki. Saya bekerja kemarin saya diplomat, saya sekarang lagi cuti, jadi lagi sabbatical, lagi cuti di luar tanggungan negara. Sebelumnya saya bekerja sebagai diplomat dan diplomat itu adalah pekerjaan laki-laki. Ya, tapi di Kementerian Luar Negeri sendiri selama beberapa tahun terakhir justru jumlah perempuan diplomatnya menjadi semakin banyak. Kemudian isu-isu kesetaraan, misalnya mengenai bagaimana apa namanya perempuan itu bisa bekerja dari rumah atau misalnya bagaimana cuti hamil dan melahirkan kemudian itu semakin dipikirkan begitu. Apa namanya banyak pekerjaan dan kemudian ketika saya punya anak saya memutuskan untuk cuti supaya saya bisa punya waktu dengan anak gitu dengan keluarga. Itu bukan karena saya merasa itu murni tanggung jawab saya tidak. Itu keinginan saya sendiri karena saya ingin take care anak saya lebih banyak begitu. Itu tapi tentu saja ya saya dan apa namanya kami sebagai keluarga saling berkomunikasi begitu ya apa yang terbaik untuk anak ya hal-hal seperti itulah gitu jangan sampai salah kaprah saya tidak pernah merasa saya membenci laki-laki atau saya ingin mengerdilkan atau saya ingin lebih di atas begitu kalau lebih di atas ya syukur itu murni karena merit ya karena pengetahuan karena pengalaman begitu bukan karena kita mau kejar-kejaran siapa yang duluan enggak gitu jadi kalau saya sih seperti itu jawabannya ya. Makasih Mbak Ica. Berarti ini sebenarnya ini ya apa namanya perspektif sebenarnya kita semua itu manusia gitu. Ada inderanya lengkap, ada 2 tangan, 2 kaki. Jadi we are functional beings, regardless of our gender. Iya, iya. Ada hak yang melekat kepada perempuan tentu saja hak melahirkan ya dan apa melahirkan mengandung begitu. Itu memang kodrat ya begitu. Tapi ada hak atau misalnya ada kewajiban yang gendernya bukan berbasis gender begitu. Nah, itu yang harus kita pahami dan saya berharap semoga banyak laki-laki juga semakin sadar itu karena bukan hanya perempuan yang menjadi feminis, laki-laki juga harus bisa begitu. Iya. Setuju Mbak, setuju. Oke, saya mau pindah ke Mbak Chandra. Jadi mengenai laki-laki sebagai ally dan juga bagaimana ada konservatif konteks yang membuat kita nih ya susah untuk mencari ally laki-laki. Nah, pertama Mbak, kira-kira apa ya? Kan tadi kita sudah bahas ya mengenai bagaimana perempuan itu sendiri menginternalisasikan patriarki dan akhirnya juga susah gitu to have that conversation with them. Nah, kalau dari perspektif Mbak Chandra nih, bagaimana sih caranya kita bisa bisa overcome that state of bagaimana ya the state of kayak perempuan menginternalisasikan patriarki dan kemudian kita bisa berpindah nih bahwa perempuan ini mengerti bahwa selama ini tuh mereka memiliki pandangan yang tidak menguntungkan untuk mereka. Baik, terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Bagaimana untuk kita sama-sama baik antara perempuan maupun laki-laki bisa overcome semua itu? Kalau menurutku kita mulai pakai pendekatannya adalah gender. Jadi kalau di ilmuanku di development setidaknya ada 2 pendekatan, women and development and gender and development. Kalau kita menempatkannya sebagai gender, maka kita melihat persoalan ini bukan hanya tentang perempuan lagi, melainkan perempuan dan juga laki-laki. Dan dari situ kita pakai analisanya adalah relasi kuasa, baik dalam kajian akademis maupun dalam keseharian, karena relasi kuasa itu selalu ada di dalam keseharian kehidupan keluarga. Dan untuk bisa memperkecil relasi kuasa yang ada, dimulai dari membuka ruang diskusi.
diskusinya bukan hanya diskusi akademis, tapi diskusi di dalam keluarga itu sendiri. Dan yang menyulitkan adalah ketika seseorang memang sudah menutup pintu untuk itu. Misalnya laki-laki yang lahirnya di keluarga yang sangat-sangat memegang teguh nilai-nilai yang bisa dikatakan berlawanan dengan nilai-nilai kesetaraan. Itu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Iya. Dimulai dari diskusi-diskusi yang ringan mungkin bisa masuk ke situ. Karena saya sering menemukan orang-orang, katakanlah akademisi laki-laki, kalau membicarakan mengenai gender di forum-forum termasuk virtual seperti ini sangat bagus, tapi di kehidupan into practice-nya belum tentu. Dan yang bisa menjadikan keadilan gender itu tercapai, kesetaraan gender itu tercapai, bukan hanya dari kajiannya dia aja atau apa yang dibawakan di dalam seminar, bukan dari jurnalnya, tapi bagaimana menghidupi kesetaraan gender itu baik di dalam keluarga dengan istrinya maupun dengan kolega perempuannya di ranah akademis. Jadi membuka ruang diskusi adalah salah satu cara yang paling mudah, paling bisa diawali oleh siapapun, seperti apa yang hari ini dilakukan oleh teman-teman Unhas Career Women, itu juga sangat bagus dalam rangka ulang tahunnya. Dan juga terutama perempuan ya, bisa mulai dengan menulis, karena menulis itu nggak mesti di-publish di media besar, mungkin di Medium atau di Blogspot, di WordPress, itu seperti mereklaim kembali, dan perempuan yang menulis juga punya power dan bisa menginfluence baik sesama teman-teman perempuan maupun rekan-rekan lelakinya. Itu juga bisa jadi jalan masuk untuk membuka ruang diskusi. Kalau nggak ada diskusi, maka nggak akan terbangun jembatan, dan ketika nggak terbangun jembatan, sulit untuk meredefinisi, mengovercome kesalahpahaman yang ada. Iya. Jadi dimulai dari ruang-ruang diskusi, baik di kampus, secara offline maupun online seperti hari ini. Begitu. Iya, berarti intinya nih apa ya Mbak, igniting ini ya Mbak, paling nggak ada inisiasi lah ya untuk kita membicarakan itu sehari-hari. Ya, harus ada inisiasi, dan keluarga itu juga berperan sangat penting ya. Keluarga di sini bukan berarti hanya peran ibu, enggak, tapi juga peran ayah atau bahkan keluarga samping, paman, tante, itu sangat besar dalam memperkecil adanya ketidaksetaraan gender, baik di dalam keluarga besar itu maupun bagaimana mempengaruhi pemikiran laki-laki maupun perempuan di ranah publik terhadap gender dan relasi kuasa yang ada. Itu penting banget karena personal is political kalau kita membicarakan mengenai gender itu sendiri. Ya, setuju Mbak Chandra. Thank you Mbak Chandra. Mungkin saya mau ke Bu Puspa lagi. Ya Bu, jadi tadi berhubungan sama yang disebutkan Mbak Chandra bahwa ada relasi kuasa, kemudian juga berhubungan sama yang dibicarakan sama Mbak Ica bahwa relasi kuasa ini ada hubungannya dengan konteks lokal gitu ya. Mungkin yang ditangkap adalah ini keberat-baratan bahwa tapi sebenarnya gender equality itu kita bisa lihat dari lokal konteks seperti itu. Nah, kalau dari perspektif Bu Puspa, konteks seperti apa sih yang kita harus bangun dalam tingkat lokal, dalam tingkat keluarga, jadi keluarga pun bisa ikut tergerak nih untuk paling tidak memiliki pemahaman mengenai kesetaraan. Oke, jadi saya sepakat bahwa gender dan feminisme itu memang sebenarnya sekarang tidak perlu dikasih nama seperti itu dalam dialog di keluarga, tapi mungkin hanya sekedar makan itu tidak mengenal laki atau perempuan loh. Jadi yang bisa masak itu bisa laki sama perempuan misalnya, itu kan hal-hal seperti itu. Sedangkan di dalam misalnya kalau di orang Bugis itu kan laki-laki yang pergi ke dapur itu kan ada tabunya tuh, laki-laki pergi ke dapur, apalagi yang dekat-dekat panci. Ada itu namanya. Jadi biasa kita bilang, kok laki-laki, kok kamu kok ada di dapur, keluar. Nah, itu tanpa sadar kita memperkuat itu bahwa
laki-laki itu tidak boleh pegang-pegang ini, perempuan tapi kan kalau kita lihat dalam dunia kerja, profesi sebagai chef itu yang hebat-hebat itu kan laki-laki dan dia bekerja berhadapan dengan panci. Nah, jadi ketika dari rumah kemudian kita mulai memperkuat itu Iya. kayaknya kita mulai membuka ini dengan saudara laki-laki, mungkin diinisiasi dengan ibu, bahwa tanggung jawab untuk membersihkan, pegang sapu itu di orang Bugis lagi-lagi itu anu sekali. Pegang Iya. sapu, dekat panci, itu ada namanya. Nah, yang kayak gitu, itu kadang itu hambatan dalam masyarakat. Itu diturunkan di keluarga, dibicarakan di keluarga, dan bahkan punya konotasi negatif di keluarga. Nah, yang seperti itu butuh orang tua, butuh bapak, butuh ibu, butuh tante, butuh keluarga yang cukup punya open minded, terbuka untuk ini. Saya kira untuk di situasi sekarang di mana keluarga itu kan hampir sudah tidak ada lagi keluarga yang rata-rata orang menikah itu betul-betul hanya keluarga inti. Dulu Iya. mungkin 20 tahun yang lalu masih ada tante, masih ada sepupu yang mau tinggal dengan kita. Nah, posisi sekarang kan keluarga itu betul-betul kalau orang menikah itu betul-betul tinggal bapak ibu seperti itu kan. Jadi semua tanggung jawab di rumah mulai dari dapur sampai kebersihan itu mulai harus dibicarakan seperti itu. Jadi Iya. kadang hal-hal seperti itu bisa cukup jadi perdebatan dalam keluarga kalau misalnya suaminya kemudian tidak pernah diperkenalkan itu oleh di keluarganya, Iya. atau mungkin ibunya itu kemudian merasa bahwa ini tanggung jawab saya. Nah, itu yang sebenarnya biasa kita bilang bahwa perempuan tuh memperkuat juga patriarki ketika dia dengan sengaja melarang suaminya atau anak laki-lakinya untuk ke tempat-tempat yang menurut dia yang diajarkan di keluarganya itu tempat tabu bagi laki-laki. Iya. Nah, itu ketika dia memperkuat itu sebenarnya itu perempuan memperkuat patriarki seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita misalnya mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Kalau saya sih di rumah karena ada ponakan laki-laki atau apa segala macam, misalnya persoalan dapur itu saya selalu bilang bahwa kalau orang lapar tidak ketemu laki-laki atau perempuan. Iya. Kalau kau tidak masak, tidak bantu di sini, itu kau akan tunggu 1 jam baru selesai. Sini, ini pisau, potong-potong itu duduk di situ itu kan tanpa dia menjadi satu hal yang kemudian bagaimanalah bahasa kita supaya dia tidak merasa anak laki-laki atau keponakan kita yang laki-laki itu tidak merasa, keponakan saya yang laki-laki itu tidak merasa bahwa dia dalam kondisi bahwa dia di ini, tapi itu menjadi cerita, menjadi sambil ngobrol, sambil apa segala macam. Iya. Nah, tapi itu kan yang sedikit-sedikit misalnya. Sekarang lagi teman-teman apalagi yang pergi sekarang misalnya kos kan, pergi kos Iya. di rumah. Di Makassar misalnya anak laki-laki pergi kos, itu kan mau tidak mau kemudian dia harus pegang bajunya. Iya. Dia harus mulai ini, jadi kalau kita tidak ajarkan saudara anak laki-laki kita, saudara bahwa kau harus bisa survive karena suatu saat itu baju tidak akan bersih kalau tidak diangkat, dia tidak di ini. Dan kau tidak akan kenyang kalau kau tidak ada usaha untuk ini. Nah, yang kayak gitu itu dimulai dari lingkungan rumah dan kemudian lama-lama besar dalam berorganisasi. Kadang misalnya kita mulai misalnya organisasi di kampus, himpunan apa segala macam. Kalau kita bikin kegiatan kan, misalnya ada seksi konsumsi, itu sekarang kita juga harus mulai berpikir bahwa di situ bukan cuma teman perempuan yang di situ. Ada juga teman laki-laki sudah harus dilibatkan di situ. Mungkin dia punya taste yang lain dan dia tahu di mana orang masak yang enak. Ya kan, yang kayak gitu. Jadi dia mulai dilibatkan dalam hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Kita mulai sadar bahwa ketika kita mulai berbagi peran dalam organisasi, kita harus sadar bahwa semua orang punya hak untuk menjadi sekretaris misalnya. Kalau di organisasi kan, kalau bukan bendahara itu perempuan, dia sekretaris misalnya. Itu kan siapa tahu ada teman kita yang laki-laki yang lebih ini gitu kan, dan ada teman kita perempuan yang kita anggap selalu ini, mungkin dia kepingin untuk seksi apa gitu ya. Nah, kayak gitu kita sudah mulai belajar, mulai berbagi seperti itu.
Kalau kita tidak tanya, dia tidak akan bilang karena Iya. kita nyaman dalam situasi bahwa ya saya kan laki-laki toh peran saya ke sini. Iya. Oh perempuan peran saya tanpa Iya. kita terima itu sebagai satu hal yang given. Tapi Iya. mungkin perlu dibicarakan lagi yang kayak Iya. gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil-kecil Iya. dari kita mulai buka dialog kayak gitu. Iya. Itu sih kalau dari saya. Makasih Iya. Tiara. Setuju Bu, ya Bu. Terima kasih Bu Puspa. Nah, berhubungan sama yang Ibu Puspa tadi bicarakan bahwa kayak ya untuk beberapa konteks tertentu perempuan itu selalu dikasih tugas yang given. Kayak oke, kalau perempuan jadi sekretaris, perempuan biasa ya bukan yang leadership. Kalau ketua gitu kayak coba cari yang laki-laki kalau bisa yang laki-laki gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan salah satu pressure yang dialami perempuan. Jadi kalau misalnya relasi kekuasaan ada saat mereka menikah, relasi kekuasaan juga sebelum mereka menjadi istri juga ada. Yaitu ada dorongan bahwa ya mereka cerita dipersiapkan gitu ya, kayak ya jadi nanti kamu harus pintar masak gitu sebelum bisa menikah, kamu harus merawat diri supaya nanti ada ya bisa menggait orang, bla bla and so on. Nah, ini kan kalau kita bicara soal ini berarti kita sudah bicara soal beauty standard ya. Restriction tertentu terhadap perempuan yang ceritanya mereka harus penuhi supaya mereka bisa menjadi their ideal self gitu ya. Nah, saya mau bertanya lagi kembali ke Mbak Ica nih. Nah, kenapa sih beauty standard itu dilemparkan ke perempuan dan sebenarnya dalam konteks apa sih perempuan tuh bisa terbebas dari pressure untuk beauty standard ini? Ya, makasih Tiara pertanyaannya. Kalau saya melihat kenapa kemudian ada standar kecantikan begitu ya, karena ada stereotip yang terjadi di masyarakat yang juga sudah berkembang sejak lama gitu, dan itu juga sangat didukung oleh banyak faktor, termasuk misalnya faktor-faktor korporasi besar begitu, termasuk perusahaan-perusahaan kosmetik lah, yang kemudian mendefinisikan standar kecantikan begitu tertentu untuk untuk perempuan begitu. Kenapa laki-laki tidak ada standar ketampanan? Saya juga selalu bertanya begitu. Apa gitu kalau perempuan dan menurut saya memang dari awal standar kecantikan itu karena ada stereotip jadi sudah salah kaprah. Contohnya misalnya perempuan Asia begitu ya. Kita lihat gitu. Perempuan Asia itu sebenarnya kan spektrum kulitnya itu banyak, beragam. Ada yang Asia Timur, yang Oriental, kemudian dia turun ke bawah-bawah ke let's say Vietnam, Myanmar, Kamboja, itu sebenarnya kulitnya ada yang hitam kayak saya ada yang putih banget ada gitu. Terus kemudian turun ke Melayu, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura kan percampuran begitu ya. Jadi sebenarnya kan spektrumnya sangat beragam dan itu cantik gitu, cantik dengan kekhasan sendiri-sendiri gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu saya juga tidak mengerti kenapa sejak saya dari kecil itu selalu stereotipnya adalah cantik adalah kulit putih. Mohon maaf ini ada baby saya selalu mau ikut terlibat dalam percakapan maminya. Ya, jadi standar kecantikan adalah kulit putih begitu ya, kemudian rambut lurus, badan kurus, terus kemudian apalagi you name it gitu, mata bola begitu ya, dan kemudian itu diabadikan dengan semuanya gitu yang mendukung, termasuk iklan di TV gitu, termasuk saya juga sebenarnya agak protes ya sama dokter-dokter juga yang kemudian menjual obat-obat pemutih begitu, krim-krim pemutih wajah. Dan saya dari dulu saya juga ke dokter kulit, tapi setiap saya datang saya bilang saya nggak mau putih dok, saya nggak mau putih, saya mau kulit saya begini gitu. Kalau kemudian hasil perawatan kulit saya jadi putih, saya nggak mau datang gitu. Saya cuma mau bersih aja kulit saya, bukan mau putih gitu. Jadi itu kemudian dibangun begitu ya, dan kemudian paradigma itu dimasukkan ke otak masyarakat begitu, bahwa ini loh standar cantik harus begini, standar cantik harus begini gitu. Padahal apa sih standarnya gitu? Maksudnya di dunia juga banyak orang dengan ras yang berbeda-beda dan mereka cantik dengan ininya masing-masing ya, dengan apa yang mereka punyai gitu. Jadi itu yang saya lihat sekarang
menjadi salah kaprah gitu standar kecantikan bagi perempuan. Padahal banyak sekali yang mungkin bisa kita definisikan sebagai standar kecantikan ya, misalnya akhlaknya yang cantik, begitu ya, perilakunya yang cantik, tutur katanya yang cantik, rather than only physical. Kalau saya memang dari awal saya tidak menerima standar kecantikan yang diberikan oleh masyarakat ya, makanya rambut saya juga tetap keriting, tidak pernah lurus, begitu kulit saya juga tetap hitam, saya nggak pernah, maksudnya ya tiap orang mungkin bisa punya pandangan yang berbeda. Saya tidak ada masalah dengan itu, tapi kalau saya dari dulu memang saya tidak apa ya, bukan saya against the idea, maybe I am against the idea cantik itu artinya putih, tapi saya belajar untuk menerima bahwa saya punya value, nilai-nilai kecantikan gitu, yang orang juga bisa lihat, bukan sekedar dari kulit, atau bukan sekedar dari rambut gitu, bukan sekedar dari kurus. Saya sudah pernah kurus, sekarang saya gemuk. Saya mau kurus lagi, mungkin bukan kurus ya, tapi karena saya pengen lebih sehat gitu, biar saya bisa melihat anak saya nanti besar gitu ya. Jadi alasannya bukan untuk kemudian dilihat cantik oleh masyarakat, tidak, tapi lebih ke alasan kesehatan begitu. Itu mungkin yang saya lihat terjadi di masyarakat gitu, Tiara. Iya. Thank you Mbak Ica. Berarti ini kuncinya adalah have pride in ourselves ya. Ini yang lain tuh iklan gitu, yang real itu kita. Tapi itu susah, tidak gampang. Karena selama bertahun-tahun stereotip yang dibangun adalah definisi cantik seperti ini gitu. Kalau kalian tidak begitu berarti kalian nggak cantik, padahal tidak. Kalian juga cantik gitu. Iya, setuju Mbak, setuju. Iya, thank you Mbak Ica. Saya mau ke Bu Puspa lagi. Ibu, jadi kan ceritanya beauty standard ini adalah jualan ya, maksudnya menjual ketakutan gitu. Kalau tidak secantik ini, berarti ya tidak cukup cantik gitu. Nah, kenapa sih Bu yang dijual itu standar kecantikannya dijual ke perempuan dan bukannya ke laki-laki? Ya itu dari ini ya, dari konstruksi dalam masyarakat. Itu bagian sebenarnya dari patriarki, bahwa menjadi perempuan itu harus menjadi cantik. Padahal cantik itu sangat relatif sebenarnya. Nah, tapi kemudian orang, karena misalnya saya bilang cantik itu relatif, tapi orang kemudian mencari terus definisi yang mana itu yang cantik seperti itu. Nah, masyarakat kemudian bantu kita definisi kan. Nah, dari mana? Dari orang yang jual kosmetik. Yang cantik itu yang seperti ini. Nah, apalagi sekarang tuh orang yang terobsesi dengan Hallyu Korea Selatan, dengan K-pop segala macam kan. Nah, itu nah ini teman-teman ini yang sekali Roma itu mesti ini, karena luar biasa tuh, apalagi pada kalian yang suka sekali mengkonsumsi sosial media. Influencer yang kecantikan, yang apa segala macam, yang tanpa sadar itu loh, itu benar dia itu bisa menghancurkan self esteem kita, rasa percaya diri kita. Sedangkan salah satu yang akan membuat kita survive dalam kehidupan ke depan itu adalah kemampuan kita mempercayai dan menerima siapa diri kita. Karena kalau kita masih berpikir bahwa yang kecil-kecil itu dia akan mendistraksi kita untuk hal-hal yang sangat penting. Bahwa kemampuan kita berpikir, kemampuan itu. Jadi kita itu direduksi untuk kita bisa direduksi hanya untuk melihat dari yang kulit dan kemudian membuat kita tidak bisa berkembang untuk hal yang lebih substansial seperti itu. Dan kenapa seperti itu ya, saya kira itulah pola didik dan pola patriarki yang seperti itu yang selalu sama. Mungkin ya saya mau sedikit, biasa itu kalau kita punya anak atau ada ponakan di rumah yang datang, perempuan, cantiknya tahu, wah ininya. Tapi kalau anak laki-laki biasa, pintar, kamu memang pintar gitu. Nah, kayak begitu kita itu sudah mulai harus lihat bahwa kalau mau memuji, mau laki atau perempuan, kamu memang pintar. Jangan dipuji dengan fisiknya, tapi dipuji bahwa kamu pintar. Jadi mau dia anak laki, mau dia anak perempuan, kalau dia jatuh anak laki kan dia nangis, jangan nangis, masa anak laki-laki menangis. Nah, kayak gitu kan, yang kayak kecil-kecil dari rumah seperti itu yang kemudian bisa ini pintarnya, aduh pintar sekali, tidak ini, nah kayak gitu. Kalau dia menangis enggak apa-apa menangis, sakit toh menangis kan, sakit toh tertumbuk enggak apa-apa menangis, sebentar diam. Nah, jadi untuk tanpa sadar seperti itu. Jadi
ya itulah banyak itu bukan dari kita tapi dari masyarakat yang kemudian ini. Tapi saya cuma ini karena ini bab generasi ini adalah generasi sosial media, generasi yang sangat ini dengan influencer, dengan apa segala macam. Be careful, hati-hati karena gitu bisa menghancurkan self esteem kita. Sesuatu yang kita punya yang bisa kita buat kita survive itu adalah rasa Iya. percaya diri, kemampuan bahwa kita itu percaya bahwa kita itu bisa. Iya. Kira itu aja Tiara. Iya, setuju Bu, setuju. Berarti ini masalah prioritas ya Bu. Kalau misalnya, ya jangan sampai kita kehilangan diri kita karena mau kelihatan kayak Blackpink. Betul. Oke Bu, iya saya mau ke, ya thank you Bu Puspa, saya mau ke Mbak Chandra lagi. Ya Mbak, berarti dari apa ya tanggapan diskusi ini, beauty standard itu sebenarnya pertama sebenarnya bukan dibangun dari perempuan, tapi kemudian perempuan yang termakan dan akhirnya perempuan menginternalisasi bahwa untuk ya menjadi submisif lah terhadap standar tertentu. Nah, kalau dari Mbak Chandra sendiri nih, kira-kira diskusi seperti apa sih yang perlu kita bangun supaya perempuan ini bisa belajar gitu untuk apa ya pelan-pelan mensortir nih bahwa sebenarnya dibandingkan saya menghabiskan skincare duit gitu ya 400.000 untuk skincare biar putih atau 400.000 untuk mungkin hal-hal yang menambah value gitu untuk diri saya, itu gimana sih Mbak? Oke, terima kasih Tiara untuk pertanyaannya. Jadi pertama-tama saya sepakat dengan yang tadi di-share oleh Mbak Ica ya, bahwa cantik itu beragam. Bahkan dunia itu kan luas ya, di setiap negara-negara itu punya definisi cantiknya sendiri, dan itu benar-benar beragam. Kemudian kalau berikutnya ditanyakan adalah bagaimana caranya agar perempuan belajar untuk tidak terlalu terpatok terhadap definisi kecantikan yang ada saat ini. Kalau menurut saya bukan belajar, bukan learning, tapi malah unlearning. Karena setiap perempuan itu sudah utuh apa adanya. Bahkan perempuan, misalnya perempuan yang double vulnerable dibanding perempuan-perempuan lainnya seperti perempuan dengan disabilitas, perempuan yang mengidap HIV atau perempuan yang sebagai warga binaan sudah utuh, tinggal bagaimana. Tapi tinggal ini bukan yang semudah itu ya. Bagaimana untuk kembali kepada dirinya sendiri dan mempunyai kepercayaan diri bahwa kita itu capable terlepas dari keberagaman kita. Bukan hanya perempuan kok yang beragam, laki-laki, setiap makhluk hidup bahkan hingga tanaman pun juga beraneka ragam. Itu yang harus dikembalikan. Namun yang menyulitkan adalah kapitalisme. Kapitalisme ini terutama di berbagai industri ya, tapi yang paling dekat adalah industri kecantikan memang. Lalu juga pop culture. Kalau beberapa tahun terakhir ada Hallyu Star, Korean Wave. Bukan berarti tidak mungkin beberapa tahun ke depan ada gelombang lain, misalnya gelombang dari Afrika, dan ternyata standar kecantikannya adalah Afro. Itu sangat mungkin terjadi karena sebelum ada gelombang Korea, Blackpink, dan berbagai macam girl band dari negeri ginseng ini, yang kita sebut cantik adalah standar kecantikan dari Barat, dari Amerika, atau bahkan dari Eropa. Dan itu akan terus berputar, saya pikir. Bukan tidak mungkin standar kecantikan 50 tahun ke depan justru dari Asia. ASEAN mungkin malah, ketika ASEAN saat ini disebutnya sebagai middle power, tapi mungkin nanti jadi kekuatan yang lebih besar sehingga semua mata tertuju dan merujuk kepada ASEAN. Dan itu tidak akan berhenti, akan terus bergulir selagi masih ada kapitalisme yang menggerakkannya. Termasuk juga berkaitan dengan pink tax. Dan pink tax itu nggak hanya terhadap kosmetik sebenarnya. Apa-apa saja barang yang digunakan oleh perempuan, harganya jatuhnya pasti lebih mahal dari apa yang jadi target kepada kelompok laki-laki. Itu juga berkaitan. Dan balik lagi, kita harus mendefinisikan kecantikan kita sendiri, unlearning apa yang dicekoki oleh media. Apalagi media sekarang bukan hanya media
media mainstream ya, tapi juga ada media sosial dan macamnya, mungkin jenis-jenisnya akan lebih banyak lagi. Beberapa tahun terakhir mulai ngehits TikTok misalnya, lalu IG nggak mau kalah mengeluarkan Reels, dan itu adalah tantangan tersendiri yang harus juga diperbincangkan di keluarga. Mulai dari hal-hal kecil, bagaimana cara keluarga, mungkin orang tua atau paman, tante, kakak, nenek memuji seorang anak, baik antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Mulai dari situ aja itu bisa jadi titik awal anak perempuan untuk belajar. Tapi kalau sudah remaja, sudah dewasa, statusnya bukan learning lagi, tapi unlearning semua yang sebelumnya sudah terlanjur dicekoki oleh media dan dinormalisasi juga oleh keluarga, bahwa perempuan harus putih, rambutnya harus lurus, bahkan ada yang rambutnya lurus ingin curly rambutnya itu juga ada, karena mungkin pada satu masa dia menemukan definisi cantik itu ya rambutnya harus dikeriting. Jadi titik yang paling riskan adalah unlearning itu bareng-bareng. Iya, setuju. Berarti ini kuncinya suara kita sendiri tuh harus lebih besar ya dari suara kapitalisme. Ya, atau tidak, kalau kapitalisme sih itu besar banget ya sebenarnya, tapi kita selalu punya kemerdekaan sendiri untuk mendefinisikan apa yang kita mau jalani, karena itu adalah hidup kita. Dan bahkan sebenarnya kalaupun ada perempuan yang terpikir untuk plastik surgery, itu nggak masalah sebenarnya, selama dia memahami bukan ingin didasari untuk divalidasi oleh orang lain. Dengan mencari tahu dan pertimbangannya sendiri terhadap kesehatannya, saya pikir itu juga bagian dari memerdekakan diri sendiri. Tapi kalau masih dipatron oleh media, oleh orang lain hanya karena ingin membuktikan, memvalidasi, bukan karena ke dalam diri sendiri, nah itu adalah bagian dari bagaimana media dan juga kapitalisme bekerja untuk menjajah perempuan. Kalau yang saya lihat selama ini. Setuju, Mbak, setuju. Thank you, Mbak Chandra, very well thought out. Intinya teman-teman semua, ya kita harus unlearning. Ini sebenarnya kayak prosesnya ini ya, Mbak. Somehow kayak we rebel gitu ya. Kayak kita refleksi kembali nih, apakah yang dipelajari sudah betul. Terus kalau ternyata lebih banyak loss-nya daripada gain-nya, ya kita unlearn-nya. Baik, sekarang sudah memasuki waktu tanya jawab teman-teman semuanya. Kita akan buka Q&A ini selama 20 menit. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh silakan langsung raise hand atau mungkin bisa langsung di chat box. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin tadi di chat box. Oke. Kita ada pertanyaan pertama dari Yusri Indah. Silakan, boleh langsung di-unmute. Ya, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama mohon maaf karena I can open my camera. And my question is, mungkin perbedaan pendapat dan pola pikir antara generasi muda dan generasi yang lebih tua terhadap feminisme. Lalu bagaimana sekiranya pendekatan halus untuk feminisme pada generasi yang lebih tua sehingga menghasilkan kesamaan pola pikir terhadap feminisme ini? Oke. Gitu, Kak. Siap. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Yusri atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Yusri kita hold dulu. Mungkin untuk kita akan terima 1 atau 2 pertanyaan lagi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, ada pertanyaan dari Asnur. Silakan Asnur. Oke, thank you very much for the opportunity, Kak. Jadi ini sih, as we know that in the SDGs itself itu kan ada SDG number 5 yang proclaim about the gender equality itself, and we are talking about the feminism today. And one thing that I would like to ask is, apakah
feminism itself itu adalah bagian dari gender equality tersebut. Karena as in my mind, feminism itu it's more like lebih, it is like that bisa mematahkan the equality itself. Jadi itu, I would like to confirm apakah feminism itself is one of the way for the gender equality. Thank you. Oke, thank you Asnur for the question. Kita akan buka satu lagi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Boleh via chat box, boleh langsung raise hand. Oke, Sinan, 3, 2, oke, ada Regina. Silakan Regina. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya kayak mau bertanya tentang, kan beauty standards itu biasanya kayak udah kita kayak terlalu diindoctrinize sama adanya beauty standards ini. Kayak setiap perempuan tuh banyak yang misalnya mau jadi putih atau misalnya badannya mirip model dan sebagainya. Nah, terus kan kita kenal dengan yang nama istilahnya dengan istilah body positivity, di mana kayak kita harus mencintai diri kita sendiri. Nah, itu caranya mengganti doktrin beauty standards tersebut dengan beauty positivity itu kayak gimana sih supaya perempuan-perempuan tuh bisa jadi lebih percaya diri lagi ke depannya. Itu, terima kasih. Oke, thank you Regina for the question. Teman-teman yang lain berhubung karena sudah 3 pertanyaan, kami minta maaf untuk kita memotong dulu sampai di sini jumlah pertanyaan diterima. Sekarang kita akan mulai menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama nih yang tunjukkan dari Yusri Indah. Bagaimana sih cara kita menjembatani persepsi mengenai gender equality atau feminisme dalam antara generasi antar generasi, karena sepertinya ada ketimpangan antara bagaimana yang generasi tua memahami dan yang muda juga memahami. Mungkin untuk yang pertama ini saya ingin arahkan ke Ibu Puspa. Oke, makasih dia. Tadi Yusri ya nanya perbedaannya. Perbedaan mengenai pemahaman mengenai gender terhadap feminis ya, terhadap dari generasi tua dan generasi muda. Saya sebenarnya enggak begitu paham, Mbak. Apa sih, di mana sih perbedaannya antara generasi tua dan generasi muda memahami feminisme seperti itu. Tapi ambillah ini ya, misalnya kita taruh dalam konteks Indonesia. Pada zamannya Soeharto misalnya, kita tahu sekali bahwa ya ikon bagaimana perempuan berperilaku di dalam masyarakat, khususnya dulu ketika istrinya masih hidup, itu kan kelihatan sekali bagaimana istrinya Soeharto, Ibu Tin itu kemudian banyak melakukan hal-hal mendefinisikan di ranah publik bahwa tapi pada saya memperkuat patriarki sendiri, bahwa bagaimana perempuan berperilaku di ranah publik. Setelah itu PNS semua istrinya kemudian masuk menjadi ibu dharma wanita yang kemudian kegiatannya itu adalah masak-masak dan arisan, sesuatu yang tipikal yang dianggap sesuatu yang pantas dan menjadi bagian dari pekerjaan ibu-ibu, pekerjaan perempuan. Nah, sekarang tapi jangan salah juga kalau dikatakan bahwa sekarang anak muda itu lebih ini, saya juga agak ini, karena kalau kita lihat misalnya bagaimana perbincangan di masyarakat, kalau kita lihat, saya sih lihatnya dari banyak influencer seperti itu ya, bagaimana dia memperkuat tadi kembali ke beauty standar, lebih melihat bagaimana peranan perempuan itu lebih kepada influencer perempuan gitu, memperkuat dengan jualan kosmetik segala macam, melakukan. Saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Chandra tadi, bagaimana kita unlearning terhadap hal-hal seperti itu. Jadi bagi saya ya, untuk kita, apalagi untuk kalian semua yang ini, open your mind, buka semua pikiran dan pahami dengan hal-hal yang banyak hal. Semakin itu mungkin bertentangan dengan nilai dan norma yang kita pakai, mungkin semakin perlu kita mendengarkan. Nah, hanya dengan cara seperti itu, kemudian kita bisa melihat bahwa perbincangan di masyarakat itu beragam dan banyak hal.
Dan apa yang biasa mungkin kita terima sebagai sesuatu yang tidak betul, mungkin dia punya argumentasi, punya validitas dalam hal-hal itu, sehingga perlu untuk didengarkan hal-hal seperti itu. Jadi ya memang setiap generasi punya seperti itu, tapi bagaimana bagaimana membuat satu hal yang kesamaan dalam semua itu adalah bahwa perempuan harus mulai melihat dirinya, kita harus melihat diri kita sebagai orang yang berkualitas dan punya kontribusi yang bisa berkontribusi positif terhadap masyarakat, dan bisa melihat bahwa hal-hal yang ada di luar itu kita bisa melihat punya judgement yang mandiri terhadap hal-hal itu. Dan saya kira itu. Jadi ya mungkin bagi saya melihatnya ada perbedaannya seperti itu. Saya kira itu saja, Tiara. Makasih. Iya, terima kasih Bu Puspa. Saya mau ke Mbak Ica. Kalau menurut Mbak Ica seperti apa nih perbedaan persepsi antar generasi mengenai feminisme dan kesetaraan gender? Ya, kalau saya mungkin lebih melihat kepada bagaimana kita membuat orang-orang lama, maksudnya orang-orang tua mengerti ya mengenai konsep feminisme, konsep kesetaraan gender, seperti yang tadi Ibu Puspa sampaikan, bahwa kalau dulu dan ya sampai sekarang pun contohnya Dharma Wanita ya, itu adalah itu adalah proyek Orde Baru yang sebagai PNS itu pasti tuh menjadi menjadi perdebatan, bahkan buat orang-orang yang masuk ke dalam Dharma Wanita sendiri gitu ya. Saya ingin memberikan contoh, misalnya kalau kami di Kementerian Luar Negeri ya kemarin, maksudnya ketika saya bekerja, kan misalnya diplomat perempuan punya suami. Terus kemudian kalau diplomat laki-laki punya istri kan ada Dharma Wanita. Terus yang suami-suami apa? Dharma pria begitu. Maksudnya relevansinya itu apa gitu kan? Maksudnya kesetaraan itu bukan kemudian hanya sebatas ajang kumpul-kumpul, kemudian menjadi ajang gosip gitu, membicarakan orang misalnya seperti itu. Tidak ada yang konkret dari kumpul-kumpul itu gitu ya. Jadi memang ada perbedaan perbedaan mungkin nilai atau paradigma mengenai konsep feminisme di zaman dulu dengan sekarang gitu. Nah, bagaimana membuat orang-orang yang lebih tua daripada kita, saya anggap saya juga masih milenial ya, mungkin Mbak Chandra juga masih milenial ya, untuk mengerti adalah dengan kalau saya ini kan kita memberikan pemahaman melalui contoh, so we lead by example. Gitu. Misalnya kalau mungkin kalau untuk saya di skop yang paling kecil, Bapak Ibu saya tidak ada masalah ya untuk memberikan pemahaman. Tapi kepada orang tua yang keluarga yang lebih besar gitu, kepada orang-orang yang lebih tua, kepada tante, om, oma, opa gitu ya, kakek, nenek gitu. Saya jarang untuk membicarakan berkoar-koar mengenai kesetaraan gender, karena saya juga tidak ingin membuat perdebatan yang jadinya debat kusir begitu ya, tidak akan berujung itu, karena pasti mereka punya konsep sendiri, saya punya konsep sendiri. Tapi saya berusaha menanamkan nilai-nilai feminisme zaman sekarang atau mungkin yang kekinian melalui semua tindakan saya. Gitu, melalui misalnya hal-hal yang kecil, misalnya melalui saya memutuskan untuk pindah dari Makassar ke Jakarta karena saya bekerja. Itu mungkin bukan hal yang umum ya, yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya ya, di zaman-zaman dulu ya. Kemudian melalui saya menjadi perempuan yang independen begitu ya, maksudnya saya bisa berkompetisi dengan laki-laki begitu ya. Saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya tidak bisa gitu. Saya bisa kalau saya mau, yang penting saya belajar segala macam, kerja keras gitu ya. Ya, dengan konsep yang seperti itu gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk lead by example, dan saya berusaha pada saat yang sama membuat orang-orang tua menjadi mengerti bahwa oh ini loh yang namanya kesetaraan gender. Oh ini loh perempuan itu bukan cuma untuk memasak, mencuci piring, membersihkan dapur dan segala macam. Perempuan itu bisa jadi orang yang berkarir dengan hebat gitu, bisa menjadi sesuatu di luar sana, dan kita punya kesempatan yang sama. Dan di saat yang sama dengan menunjukkan itu,
ke orang yang lebih tua, kemudian itu jadi apa namanya, jembatan untuk kita memberikan pemahaman kepada yang lebih muda dari saya pada saat itu. Jadi kalau saya di konsep apa namanya yang lebih kecil yaitu keluarga, kemudian tante-tante saya itu kemudian punya anak-anak perempuan, mereka itu melihat saya sebagai sosok yang mereka bisa kasih lihat ke anak-anak perempuannya, tuh Kakak Ica bisa sekolah tinggi gitu, maksudnya bisa pergi keluar dari Makassar, kalian juga bisa gitu. Itu mungkin yang paling, kalau buat saya mungkin cara paling gampang, karena perdebatan itu tidak akan berujung, tapi kalau kita kasih lihat apa yang bisa kita lakukan, tentu saja tanpa mengurangi kodrat ya, saya tetap bisa mencuci piring, bisa memasak, bisa semuanya, bisa juga gitu. Tapi saya juga punya hak untuk menyuarakan apa yang saya mau dan saya membuktikan itu. Itu mungkin yang paling gampang untuk membuat orang-orang yang lebih di atas kita gitu umurnya, membuat mereka mengerti mengenai apa itu feminisme yang sebenarnya. Seperti itu, Tiara. Iya, terima kasih Mbak Ica. Selanjutnya, saya mau ke Mbak Chandra. Kalau Mbak Chandra nih melihatnya seperti apa sih pemahaman yang berbeda antara yang tua dan yang muda mengenai kesetaraan gender dan feminisme? Baik, terima kasih Tiara. Jadi saya selaras ya dengan apa yang dipaparkan oleh Mbak Puspa maupun Mbak Ica tadi. Sebenarnya perdebatan yang jatuhnya akan jadi debat kusir di dalam keluarga. Kalau sudah di dalam keluarga, apalagi ke atas ya, maksudnya ke orang yang lebih tua dari kita, itu adalah perang yang tidak akan pernah kita menangkan. Menang pun dalam debat, karena kita masih dalam kultur ketimuran ya, kita akan merasa bersalah setelah mendebat orang tua. Jadi itu adalah perdebatan yang nggak akan pernah kita menangkan. Kalau kita mau untuk menjadi keluarga yang punya pemahaman kesetaraan gender dan mempraktekkannya dalam keseharian, fokuslah untuk memutus mata rantai itu dan membangun pondasi yang baru, yang baik dari keluarga-keluarga yang sebelumnya, pendahulu pasti kita ambil, lalu kita tambahkan nilai-nilai kesetaraan gender. Jadi fokusnya adalah ketika kita membangun rumah tangga, atau justru tidak harus juga membangun rumah tangga, ke keponakan-keponakan kita, ke anak-anak dari keluarga kita, ke keluarga besar, itu juga bagian dari personal kan, tidak harus ke keluarga yang lebih tua, karena setiap orang punya masanya sendiri, punya zamannya sendiri, dan pada titik tertentu orang tua merasa itulah yang terbaik bagi mereka. Dan yang lebih penting bahkan fokusnya pada hal-hal yang struktural, yang tapi nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Misalnya bagaimana untuk mendorong adanya paternity leave, bagaimana mendorong di setiap kompleks ada TPA yang bisa dan bisa dipercaya untuk membantu perempuan pekerja ketika suaminya juga sama-sama bekerja, benar-benar tidak ada pertolongan. Menurut saya justru itu yang lebih penting dibanding membuka debat-debat yang nggak akan pernah kita menangkan. Walaupun menang membuat orang tua kita terdiam, setelah itu pasti akan merasa ada yang kurang, ada yang salah dari kita, karena kultur kita memang begitu. Iya. Terima kasih Mbak Chandra. Berarti dari pertanyaan ini tuh jawabannya yang pertama adalah sebenarnya kita, kalau dari Bu Puspa saya tangkapnya berarti kita juga sebagai anak muda justru harus berhati-hati untuk tidak mengimbolden kembali standar itu. Kalau dari Mbak Ica berarti we lead by examples gitu ya, instead of engaging in debat kusir. Kemudian kalau dari Mbak Chandra, ya itu kembali ke kita sendiri, kita harus memutus rantai tersebut. Kalau misalnya kita salah, ya berarti itu tugas kita nih untuk memperbaiki ke depannya bagaimana, dan yang ke belakangnya ya let's be at peace with that. Terus selanjutnya kita ada pertanyaan dari Asnur tadi ya. Nah menurut Asnur nih katanya kalau dari SDG nomor 5 gender equality itu seringkali katanya tidak kurang sinkron dengan feminisme, karena seperti feminisme itu ada aim lain di luar gender equality. Nah, kalau bagaimana kita bisa mensinkronkan pandangan ini? Mungkin saya mau mulai dari Mbak Chandra.
Antara gender equality dengan feminisme itu justru kalau saya melihatnya sinkron ya. Jadi SDGs itu kan adalah tujuan global, ada 17 dan lahirnya setelah MDGs. Kita masih punya waktu sekitar 9 tahun lagi sampai di 2030 dan dari gender equality itu sendiri tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapainya, karena ini adalah kalau kita sebut sebagai wicked problem dan saling berkelindan satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai gender equality diperlukan kemauan, willingness untuk mendengar pengalaman perempuan. Feminisme itu kan sebenarnya pengalaman perempuan ya, kajian ilmu yang merekognisi pengalaman-pengalaman perempuan dengan berbagai ragam perempuan, bukan hanya perempuan kelas menengah di urban area, tapi juga di rural area, bahkan seperti yang tadi saya bilang, perempuan dengan disabilitas, perempuan warga binaan, sehingga dari situ aja selaras sebenarnya antara gender equality dengan feminisme, karena untuk memastikan bagaimana gender equality itu tercapai, kita harus mendengarkan, merekognisi, mempertimbangkan, memainstreaming pengalaman-pengalaman perempuan untuk dibawa ke agenda-agenda pembangunan. Bahkan bukan hanya di nomor 5 itu aja, tapi juga berkaitan dengan nomor-nomor yang lain. Misalnya kalau yang saya kerjakan dengan nomor 16 yang berkaitan dengan access to justice, ketika seorang perempuan mengalami KDP atau KDRT atau bahkan kekerasan seksual lainnya. Jadi itu selaras walaupun redaksionalnya berbeda. Kalau ngomongin gender equality, mau mencapai gender equality tujuan nomor 5, mau nggak mau harus mengerjakan juga yang kaitannya dengan nomor-nomor lain, tapi masih berkaitan dengan gender equality. Termasuk juga bagaimana transportasi publik yang layak dan aman itu ada di nomor 11 kalau saya nggak salah ingat. Dan nggak bisa menampik satu dengan yang lainnya. Itu hanya perkara perbedaan redaksional aja, tapi masih sama. Basisnya adalah feminisme. Nggak mungkin tercapai gender equality kalau nggak ada gender justice, kalau gender justice tidak menggunakan mata analisis bagaimana feminisme legal theory dapat dijalankan. Jadi justru feminisme itu adalah basisnya dan harus dipelajari, bukan hanya sebagai gerakan, tapi sebagai satu bidang kajian. Begitu, Tiara. Thank you Mbak Chandra. Selanjutnya ke Mbak Ica nih. Kalau Mbak Ica melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya justru tadi saya mau bertanya konsep yang mananya yang tidak sinkron. Karena kalau menurut saya justru feminisme itu adalah basisnya dari, sama seperti yang Mbak Chandra bilang, feminisme itu adalah basis dari kesetaraan gender yang sampai saat ini masih digaungkan dan kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan-kebijakan, baik itu yang ada di negara-negara ataupun secara internasional melalui UN SDGs begitu ya. Dan kemudian konsep itu yang kemudian tertuang secara inklusif seperti yang tadi Mbak Chandra juga sampaikan ke semuanya begitu, karena kalau kita bicara masalah kesetaraan gender bukan cuma masalah kesetaraan gendernya saja gitu, tapi bagaimana kita menginterpretasikan kesetaraan gender itu dalam berbagai tujuan, dalam berbagai bidang, di berbagai sektor begitu. Jadi saya malah justru mau bertanya yang mananya yang dilihat tidak sinkron, karena kalau buat saya inti dari kesetaraan gender itu sebenarnya berakar pada gerakan feminisme begitu. Karena kan kalau seperti yang tadi disampaikan di awal, feminisme itu adalah gerakan ideologis, gerakan politik, gerakan sosial yang menuntut ya, mendemand adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan kemudian itu berkembang menjadi gerakan dan kemudian tertuang di berbagai policy paper, di berbagai arahan, di berbagai peraturan yang ada di dunia secara internasional, regional maupun secara nasional. Seperti itu, Tiara. Iya. Thank you Mbak Ica. Selanjutnya kalau dari Bu Puspa, apakah ada tambahan Bu? Saya sedikit mengenai, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Chandra dengan Mbak Ica. Cuma saya mau kasih tahu sedikit ya, misalnya narasi perempuan itu di dalam masyarakat itu berbeda dengan narasi laki-laki.
Itu harus kita terima sebagai memang kelihatannya masyarakat memperlakukan seperti itu. Satu misalnya mengenai bagaimana perempuan bekerja kan, yang berkaitan dengan saya sering misalnya kalau di Kota Makassar itu di kantor gubernur atau di kantor wali kota itu kan banyak sekali perempuan bekerja di situ. Banyak sekali perempuan bekerja di situ. Tapi kantor-kantor itu kemudian tidak menyediakan misalnya bagaimana penitipan bayi atau apa segala macam, menerima saja secara sama bahwa tidak ada itu persoalan personal antara perbedaan tanggung jawab personal antara perempuan dan laki-laki ketika dia bekerja di kantor-kantor seperti itu. Tidak ada itu. Nah, karena tidak ada, maka kita tidak perlu bikin kebijakan di mana memudahkan si pegawai perempuan dan sebagai pegawai laki-laki dalam menjalankan pekerjaannya kan. Nah, ketika negara tutup mata terhadap itu, maka otomatis pasti perempuan itu mungkin tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Ada hal-hal tertentu di mana kemudian pikirannya teringat siapa yang jaga anakku atau apa sekali, karena situasi masyarakat seperti itu. Dan sedangkan pegawai laki-laki mungkin karirnya akan naik aja karena dia tidak merasa terbebani seperti itu. Nah, cerita-cerita bagaimana struggle-nya perempuan dalam bekerja apa segala macam sehingga dia bisa berpartisipasi di dalam itu kan cerita-cerita yang berawal dari kajian-kajian feminisme seperti itu. Tentang tadi ada kayaknya Mbak Chandra menyebut mengenai pink tax seperti itu kan kosmetik mahal sekali. Iya. Perempuan berkontribusi terhadap industri kosmetik itu luar sekali dan mahal, pajaknya luar biasa segala macam. Itu tidak sebanding dengan misalnya kosmetik laki-laki yang dianggap tidak terlalu ini. Nah, yang kayak gitu itu adalah cerita pengalaman perempuan di dalam masyarakat dan itu berawal dari kajian feminis bahwa kita perlu mendengarkan pengalaman perempuan di dalam masyarakat yang tidak selalu sama dengan pengalaman laki-laki. Iya. Dan dari situlah kemudian harus ada lahir kebijakan di mana negara bisa memberikan pelayanan yang sama terhadap itu. Kalau negara memang pro pada family, maka negara harus memikirkan bagaimana family itu bisa terlayani kepentingannya ketika orang tuanya sama-sama bekerja seperti itu. Nah, saya kira itu dari saya sih. Saya tidak melihat perbedaan. Iya. Baik, terima kasih Bu Puspa. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan untuk menjawab pertanyaan Asnur, jadi feminisme dan gender equality itu tidak bisa, gender equality SDG nomor 5 itu tidak bisa terpisahkan karena justru adanya maksudnya kayak gender equality sebagai poin nomor 5 masuk dalam global goals itu justru ada karena adanya gerakan feminisme yang selalu mendorong cerita perempuan, konteks-konteks apa saja yang dimana kita belum setara, sehingga mendorong pemerintah untuk mempelajari kondisi mereka, membuat kebijakan yang akhirnya pro terhadap perempuan dan akhirnya tercapai gender equality tersebut. Jadi sebenarnya Asnur itu adalah keduanya adalah hal yang sinkron. Nah, baik untuk Mbak Ica, Bu Puspa dan Mbak Chandra, pertanyaan dari Regina tadi katanya dia cancel dulu melihat katanya waktu sudah mau habis. Untuk penutupan kali ini pertanyaan $1 million question, kita akan tutup dengan pertanyaan harapan nih. Kalau dari saya akan memulai dari Mbak Ica nih. Jadi apa harapan Mbak Ica untuk perempuan ke depannya dan bagaimana sih cara kita bisa selalu maju sebagai perempuan? Saya mungkin justru bukan berharap mau memberikan harapan kepada perempuan, tapi saya mau memberikan banyak harapan kepada laki-laki untuk bisa lebih terbuka, menerima bahwa perempuan dan laki-laki itu punya kesetaraan dalam segi apapun, hak, ada kewajiban tentu saja. Gitu, dalam hal apapun kita bisa berkompetisi dengan sehat, begitu ya. Itu hanya masalah seks ya, masalah kelamin perempuan dan laki-laki. Tentu ada hal yang kodrat yang perempuan punyai dan laki-laki tidak punya, begitu juga sebaliknya gitu. Tapi saya justru harapannya dengan adanya diskusi seperti ini, semakin banyak laki-laki bisa memahami
apa yang dimaksud dengan feminisme. Kita gerakan itu bukan gerakan untuk membenci laki-laki atau untuk mendiskreditkan laki-laki, tapi untuk kita sama-sama berjalan dengan laki-laki gitu, untuk mencapai Iya. sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Dan kalau mungkin untuk perempuan ini, iya, kalau mungkin untuk perempuan ya begini, jadi ada banyak gitu ya kenapa kemudian ada salah kaprah tentang feminisme di masyarakat itu adalah karena kemudian banyak juga perempuan yang mungkin belum terlalu memahami mengenai konsep feminisme ini, tapi kemudian keluar dan menggaung-gaungkan tentang itu gitu. Jadi kemudian ada kesalahpahaman atau kemudian jadi anti laki-laki, tidak seperti itu gitu. Maksudnya ya perempuan bisa memilih untuk menikah, untuk tidak menikah atau apa, tapi bukan untuk membenci begitu. Gerakan itu bukan untuk membenci laki-laki gitu. Jadi semoga semakin banyak perempuan yang juga lebih paham mengenai apa itu feminisme dan kemudian bisa sama-sama berjuang begitu ya untuk semakin memasyarakatkan dan semakin membuat orang-orang di luar sana menjadi paham begitu, menjadi bagaimana konsep feminisme itu sebenarnya berjalan begitu. Itu mungkin kalau dari saya. Setuju Mbak Ica. Thank you Mbak Ica. Sekarang untuk untuk Mbak Chandra, harapan seperti apa yang Mbak ingin harapkan nih terhadap perempuan-perempuan Indonesia? Baik, terima kasih Tiara. Jadi ini bukan hanya untuk perempuan, sama seperti Mbak Ica tadi, ini untuk setiap manusia yang punya nalar dan hati dan pembelajar tentunya, baik laki-laki, perempuan, maupun mungkin gender ketiga. Jika ingin relevan dengan peradaban, buka ruang diskusi, buka ruang untuk berpikir yang berbeda dari kenyamanan yang sudah ada selama ini. Kenapa? Karena kalau tadi misalnya disinggung SDGs itu kan global goals ya, dan itu mau tidak mau harus dicapai di 2030, walaupun mungkin nanti indikatornya tiap negara beda-beda prestasinya. Katakanlah Indonesia tidak mencapai yang cukup tinggi atau cukup baik, tapi negara-negara lain, karena SDGs juga dikerjakan oleh negara maju, bukan hanya negara yang sedang membangun, itu sudah akan menjadikan lumrah dan relevan dengan peradaban bahwa perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama, punya hak untuk berpartisipasi di ranah publik dan punya ruang yang sama juga untuk berperan aktif di ranah domestik. Jadi kalau ingin relevan dengan peradaban ke depannya, mari buka ruang diskusi mengenai entah apapun term yang dipakai, redaksional yang dipakai, baik itu kesetaraan gender, keadilan gender, maupun feminisme, dan jangan buru-buru alergi dengan istilah, karena yang terpenting adalah penalaran kita, dan yang paling penting lagi adalah praktek sehari-hari kita. Tapi juga jangan fokusnya ke orang yang lebih tua ya. Dibanding ke orang yang lebih tua, sehari-hari itu maksudnya adalah bagaimana dari hal-hal kecil dan keluarga yang selanjutnya akan kita bangun, juga hal-hal yang struktural. Jadi diskusi itu sangat amat penting untuk bisa lebih relevan lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Thank you Mbak Chandra. Selanjutnya untuk terakhir last but not least, Bu Puspa, harapan apa Bu yang Ibu ingin sampaikan? Terima kasih Tiara. Jadi bagi saya sih acara ini bagus sekali ya. Jadi kita mulai bisa di luar ruang kampus, kita mulai membicarakan mengenai hal-hal seperti ini. Jadi harus tahu bahwa kita hidup di masa masyarakat yang semakin beragam, banyak tantangan, banyak ini, dan saya kira teman-teman harus mulai punya keyakinan bahwa Anda bisa berpartisipasi secara full di dalam masyarakat tanpa tanpa merasa bahwa saya ini kemudian ada hal yang tidak, saya cuma perempuan, jadi begini, jangan selalu berpikir bahwa cuma perempuan, karena itu mungkin kita kebiasaan dari rumah, kita bawa dari keluarga, kita bawa dari teman-teman, kita bawa dari kita saya perempuan, tidak. Jadi Anda bisa
banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita percaya bahwa kita bisa lakukan itu. Dan di dalam kita mulai sampaikan itu di dalam, misalnya dalam keluarga, bahwa saya kepingin jadi ini. Tapi saya kira ya, kalau karena ini audiens ini rata-rata adalah mahasiswa dari yang itu sudah berarti bahwa keluarga itu sudah memberikan kesempatan pada Anda bahwa Anda sebagai anak perempuan Anda bisa berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi itu modal yang sudah sangat besar. Tinggal bagaimana itu harus terus dipegang dia dalam kehidupan. Saya kira itu saja, Tiara. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Puspa. Baik teman-teman sekalian, inilah akhir dari diskusi kita bersama panelis yang luar biasa. Ada Mbak Ica, ada Bu Puspa, dan Mbak Chandra. Saya pribadi sebagai moderator, saya berterima kasih terhadap teman-teman IWC sudah diberikan kesempatan untuk memoderasi panel diskusi kali ini. Kemudian tidak kalah penting, saya ucapkan terima kasih untuk panelis kita hari ini, Bu Puspa, Mbak Ica, dan Mbak Chandra, sudah meluangkan waktunya untuk memberi kita insight dan motivasi yang luar biasa agar kita bisa menjadi perempuan yang hebat, dan kita juga bisa mendorong aliansi laki-laki agar bisa bersatu bersama kita. Saya terima kasih banyak, dan untuk penutupan ya, saya alihkan kembali ke MC Nadila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Tiara Taufik yang telah memandu panel discussion kita hari ini. Semoga makna dan esensi dari diskusi tadi dapat tersampaikan dengan baik pada partisipan. Agenda terakhir adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh partisipan, saya beri 30 detik dari sekarang untuk mengaktifkan kameranya. Ini anak kecil ikut juga ya, biar belajar tentang feminis. Ayo. Oke, sudah untuk slide pertama 1, 2, 3. Berikutnya slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Ya. Baik, terakhir dan yang paling akhir untuk menutup acara ini, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panelis, moderator, dan partisipan yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Dan tentunya yang paling saya banggakan Unhas Career Women Team yang telah bekerja sama dan memberikan usaha terbaiknya demi kelancaran acara First Anniversary Unhas Career Women. Saya mewakili Unhas Career Women juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, yaitu Identitas Unhas, Genbi Sulsel, Genbi Unhas, Women Empowerment Indonesia, Makassar Terkini, Unhas Info, Welcome 9_UH, Wahana Infota, Estetika, IBS FM Unhas, Dursbel Unhas, Unhas MUN, Women for Indonesia, Makpun Rai, Even Unhas, dan Isaac Unhas. Saya Nabila Lutfia Darwadi selaku MC pada hari ini memohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang berbeda, and stay connected. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Mbak Chandra. Terima kasih Mbak Ica. Terima kasih Mbak Chandra.